Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, Alhamdulillah pada pertemuan yang ketiga kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah tentang manajemen pemasaran pendidikan dan public relation. Untuk mata kuliah dan materi yang akan kita bahas pada kesempatan pertemuan yang ketiga ini, yaitu tentang segmentasi pasar dan nilai kepuasan pelanggan jasa pendidikan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang akan saya sampaikan ini, yang pertama, mahasiswa mampu menelaah tentang segmentasi pasar. Yang kedua, mahasiswa mampu menelaah nilai-nilai dan kepuasan pelanggan jasa pendidikan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan mutu terpadu. Yang pertama, kita akan masuk di pembahasan sub yang pertama yang berkaitan dengan segmentasi pasar pendidikan. Apa itu sesungguhnya segmentasi pasar dalam jasa pendidikan? Yaitu proses pembagian sebuah pasar ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil dan homogen berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, kemudian minat, kemudian bakat, dan lain sebagainya. Manfaat dari segmentasi pasar di dalam jasa pendidikan itu apa? Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas pemasaran dan juga promosi. Yang kedua, manfaat dari segmentasi pasar pendidikan adalah menentukan cara promosi yang paling tepat. Yang ketiga, manfaat dari segmentasi pasar pendidikan adalah menyalurkan usaha ke pasar potensial yang dapat menguntungkan. Yang keempat, manfaatnya adalah mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing segmen. Yang kelima, manfaatnya dapat memilih media iklan yang baik dan mengalokasikan dengan tepat. Yang terakhir, manfaat dari segmentasi pasar adalah memperoleh keunggulan yang kompetitif. Tentu semua sekolah, semua lembaga pendidikan pasti punya tujuan bahwa alumnusnya atau keluaran-keluaran dari lembaga pendidikan itu, siswa-siswanya akan menjadi siswa yang kompetitif, akan menjadi lulusan yang kompetitif. Tentu ini bukan harapan dari 1-2 lembaga pendidikan saja. Saya kira mayoritas lembaga pendidikan pasti akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh keunggulan yang kompetitif. Maka sekali lagi, manfaat dari segmentasi pasar dalam dunia pendidikan cukup besar sekali. Kemudian bagaimana cara pendekatan dan melakukannya? Yang pertama, pendekatan dilakukan dengan cara demografis. Demografis yang maksud di sini adalah usia, jenis kelamin, umur, kemudian tingkat pendidikan dan lain-lainnya. Yang kedua, pendekatan melakukan segmentasi pasar itu bisa dilakukan dengan pendekatan psikografis. Apa saja gaya hidup, lifestyle, kemudian minat, kemudian nilai, dan kepribadian. Yang ketiga, pendekatan geografis. Pendekatan geografis ini menitik beratkan pada lokasi pelanggan jasa pendidikan. Kita tahu siapa pelanggan jasa pendidikan itu. Yang pertama adalah siswa, yang kedua adalah orang tua, yang ketiga bisa jadi adalah masyarakat secara umum. Kemudian pendekatan yang terakhir, segmentasi pasar itu bisa dilakukan dengan cara pendekatan perilaku. Apa maksudnya? Kebiasaan belajar menggunakan teknologi itu bagian dari perilaku pendekatan yang bisa digunakan dalam rangka untuk melakukan segmentasi terhadap pasar pendidikan. Yang kedua, kita menginjak pada sub materi yang kedua terkait dengan nilai dan kepuasan pelanggan pendidikan. Apa itu nilai atau value, kemudian apa itu kepuasan. Nilai bagi pelanggan pendidikan adalah tingkat di mana pengalaman itu
pengalaman pelanggan itu memenuhi atau melebihi harapan mereka terhadap jasa pendidikan. Jadi kalau orang tua, kemudian siswa, kemudian masyarakat itu berharap bahwa lembaga pendidikan itu mampu mengeluarkan lulusan yang kompetitif, itu bagian dari value yang harus dimiliki, yang harus punyai oleh pelanggan. Ketika mereka puas, maka mereka memiliki perasaan yang senang, bisa jadi juga kecewa, gitu ya. Kalau kecewa berarti tidak puas, gitu ya. Maka seseorang yang muncul kepuasan itu kan perasaan yang senang, yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja atau hasil dari suatu produk yang diharapkan. Itu nilai dan kepuasan pelanggan pendidikan. Faktor kepuasan itu meliputi apa saja? Faktor kepuasan pelanggan itu bisa meningkat, yang pertama melalui stakeholder. Yang kedua, faktor kepuasan pelanggan meningkat itu karena ada proses yang cukup signifikan. Yang ketiga, kepuasan juga bisa meningkat, kepuasan pelanggan meningkat itu karena ada pengorganisasian sumber daya yang tepat. Baik itu sumber daya manusianya ataupun sumber daya anggaran atau dana dan sumber daya yang lainnya. Yang keempat, faktor kepuasan pelanggan meningkat itu juga didukung karena ada organisasi dan budaya kultur organisasi di lembaga pendidikan itu yang baik. Bagaimana cara menarik dan mempertahankan pelanggan jasa pendidikan? Menciptakan pelanggan yang loyal itu adalah inti dari setiap bisnis. Ini kalau kita ngomong bahwa pelanggan ini kita ibaratkan sebagai bisnis ya, atau pelanggan dalam dunia usaha. Karena satu-satunya nilai yang dapat diciptakan perusahaan adalah nilai yang berasal dari pelanggan, dan itu merupakan nilai yang dimiliki di masa sekarang dan masa depan. Sebuah bisnis, sebuah usaha tertentu disebut sukses jika berhasil mendapatkan, kemudian mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Maka pelanggan merupakan satu-satunya alasan perusahaan, dalam hal ini adalah lembaga pendidikan misalnya, kalau kita tarik pada konteks lembaga pendidikan, bahwa membangun lembaga pendidikan, kemudian mengorganisasikan karyawan, baik itu tenaga pendidik ataupun guru, atau lebih luas lagi ngomong sivitas akademika dalam dunia pendidikan, maka tentu ini juga menjadi upaya dalam mempertahankan bagaimana pelanggan ini merasa terpuaskan. Bagaimana cara mengimplementasikan mutu terpadu atau yang dikenal dengan istilah total quality marketing ya. Jadi kepuasan pelanggan dan kemampuan perusahaan mencetak laba berkaitan erat dengan mutu produk dan jasa. Strateginya bagaimana dalam menciptakan kepuasan pelanggan itu? Strateginya yang pertama adalah relationship marketing. Yang kedua, bagaimana strategi dalam menciptakan kepuasan pelanggan itu? Superior customer service. Yang ketiga, ada juga strateginya, yaitu memberi garansi. Yang terakhir, strategi dalam menciptakan kepuasan pelanggan itu adalah penanganan keluhan pelanggan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ketiga mata kuliah Manajemen Pemasaran Pendidikan dan Public Relation pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan wawasan yang luas, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.